Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu sentuh kedua belah tempurung lututnya masing-masing. Lalu coba rasakan pelan-pelan saat digerakkan. Apakah terasa ada rasa ngilu menusuk, sensasi kaku yang mengganjal, atau malah terdengar bunyi gemeretak yang amat sangat menyiksa saat ditekuk? Hari ini kita akan membedah rahasia besar dari rebusan labu siam hangat yang ampuh membuat nyeri lutut lansia lenyap seketika. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa sangat sedih dan tertahan di tempat tidur karena persendian lutut sudah tidak sanggup lagi menahan tumpuan berat badan saat berjalan? Banyak orang tua mengira bahwa rasa sakit pada tempurung lutut adalah takdir penuaan raga yang harus diterima begitu saja tanpa ada jalan keluar. Padahal, dari bahan dapur yang teramat murah, rebusan labu siam menyimpan keajaiban nutrisi pelumas sendi alami yang sangat luar biasa. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik rebusan labu siam ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti, karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, agar saluran kekeluargaan kita ini terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama, mengapa persendian lutut kita terasa sangat menyiksa saat dipakai melangkah harian. Seiring bertambahnya usia, cairan pelumas alami di dalam rongga sendi kita secara biologis akan menyusut drastis. Penurunan volume cairan pelumas ini membuat bantalan tulang rawan menjadi sangat kering, kaku, dan menipis, sehingga dua tulang keras pada tempurung lutut akan saling bergesekan secara langsung saat ditekuk. Coba bayangkan bantalan rawan lutut Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah engsel pintu besi tua yang minyak pelumasnya sudah mengering dan berkarat. Ketika engsel tersebut dipaksa untuk bergerak atau ditutup rapat, besi engsel akan saling mengikis, menimbulkan suara gemeretak nyaring, serta rasa tersangkut yang amat berat. Hal serupa terjadi pada tempurung lutut orang tua kita, di mana setiap kali tumpuan berat badan menapak, terjadi gesekan keras yang merobek jaringan selaput halus. Gesekan keras yang terjadi berulang kali saat gerakan berjalan atau berdiri, ini pemicu utama munculnya peradangan hebat di sekitar tempurung kaki. Pembuluh darah kapiler di rongga sendi akan membengkak. Jaringan saraf tepi akan mengirimkan sinyal rasa sakit luar biasa menuju otak, dan otot-otot betis serta paha akan mendadak membebas tegang. Fenomena nyeri menusuk inilah yang membuat orang tua kita merasa takut, meringis kesakitan, dan akhirnya enggan melangkah kemana-mana. Proses kerusakan selaput rawan sendi ini berjalan sangat perlahan, tanpa menimbulkan gejala yang mencolok di tahap awal penuaan raga. Kerak kristal metabolisme dan tumpukan zat radikal bebas dari sisa makanan harian akan mengikat jaringan selaput sinovial, membuat rongga sendi kehilangan kemampuan alaminya untuk meredam benturan. Penurunan kelenturan ini memaksa jaringan otot di sekitar paha bekerja ekstra keras, menahan beban tubuh saat berdiri maupun berjalan. Kondisi persendian yang kaku dan tegang ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler di sekitar lutut dipaksa menahan beban peradangan yang terlalu tinggi, aliran darah segar pembawa pasokan oksigen dan nutrisi pembangun jaringan akan terhambat masuk. Akibatnya, pembulangan ampas sisa radang menjadi tertahan dan cairan kotor mulai menumpuk, memicu pembengkakan di sekitar tempurung lutut saat sore hari. Rasa takut tidak bisa lagi berjalan dengan lancar. Ini secara perlahan dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya merasa berkecil hati, merasa sedih karena aktivitas harian terganggu, serta kehilangan keceriaan masa tua. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh rasa nyaman di seluruh persendian tubuh, kemandirian bergerak, serta kedamaian batin yang terjaga utuh setiap harinya bersama keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa buah labu siam murni beserta bijinya
sesungguhnya menyimpan kandungan asam amino esensial utama, seperti lisin, prolin, dan glisin, di dalam sirkulasi darah raga kita. Gugusan asam amino ini bertindak sebagai bahan baku utama yang bertugas merajut kembali benang-benang kolagen yang sudah putus pada jaringan tulang rawan lutut, merelaksasi otot paha, dan membangun kembali kepadatan sendi. Tidak hanya mengandung asam amino, pembangun kolagen, rebusan labu siam hangat ini juga dibekali oleh kebaikan mineral magnesium, seng, dan kalium organik alami. Kehadiran magnesium sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium menuju ke dalam pori-pori tulang, sehingga mencegah pengeroposan pada persendian. Sementara itu, kandungan seng organik bertindak cepat menstimulasi regenerasi sel rawan baru, agar rongga lutut kembali lentur dan berisi cairan pelumas murni. Keunggulan lain dari rebusan labu siam ini adalah ditemukannya kandungan zat antioksidan flavonoid dan zat silika alami yang berfungsi menetralkan peradangan di dalam rongga sendi. Silika alami ini bekerja secara ajaib merangsang kantung sinovial untuk kembali memproduksi cairan pelumas bening secara perlahan. Dengan terisinya kembali cairan oli alami ini, gesekan keras antar tulang dapat diredam dengan sempurna, sehingga bunyi gemeretak dan terasa ngilu melenyap. Bagi bapak dan ibu yang mungkin merasa kesulitan mendapatkan labu siam segar berkualitas atau produk olahan herbal alaminya di pasar terdekat, bapak dan ibu bisa membelinya secara praktis melalui tautan link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih labu siam yang benar-benar murni dan segar, bukan hasil olahan kimia pabrik yang sudah kehilangan gizinya. Agar manfaatnya utuh, pastikan bapak dan ibu selalu teliti saat memilih bahan di pasar tradisional. Pilihlah buah labu siam yang warnanya hijau segar, kulit luarnya kencang tidak keriput, berserat padat saat ditekan, dan tidak memiliki noda pembusukan hitam. Labu siam berkualitas super yang dipetik pada usia tepat menyimpan pasokan air mineral murni, serta vitamin pembangun jaringan sendi. Sangat aman diolah tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi yang membahayakan pencernaan. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan aturan konsumsi internal yang paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi buah labu siam di pagi hari akan memicu rasa begah, kembung, atau rasa dingin di perut. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada kebersihan cara pengolahan, ketepatan dosis yang sangat terukur, serta pemilihan waktu konsumsi yang benar-benar pas. Untuk memulai terapi internal ini, bapak dan ibu hanya memerlukan setengah bagian dari satu buah labu siam, ukuran sedang, beserta biji lunak di dalamnya. Cuci bersih labu siam di bawah air mengalir, lalu potong menjadi beberapa bagian kecil. Rebus atau kukus irisan labu siam tersebut di dalam panci selama 10 hingga 12 menit saja hingga tekstur daging dan bijinya berubah menjadi sangat empuk, lembut, dan harum saat dicium dari dekat. Sajikan bagian rebusan labu siam hangat yang lembut ini dalam porsi mikro yang terukur, yaitu sekitar 50 hingga 70 gram saja untuk sekali makan. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi hari saat perut masih dalam kondisi kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat agar proses penyerapan asam amino, pembentuk kolagen di dalam dinding usus halus, berjalan dengan sangat lancar. Apabila bapak dan ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, sajian labu siam hangat ini dapat dinikmati bersama satu irisan tipis jahe emprit yang dimasukkan ke dalam rebusan. Perpaduan kehangatan jahe dan serat labu siam yang lembut akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan energi secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, bebas dari rasa mual, kembung, atau pengeluaran asam lambung berlebihan sesudah menyantapnya. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus, demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti gagal ginjal stadium lanjut, yang memerlukan pembatasan asupan, cairan, dan kalium ketat, atau hipertensi tak terkontrol, tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini
dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi. Bapak dan Ibu terlebih dahulu di rumah sakit. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan kulit labu siam, daging, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Irislah satu buah labu siam utuh beserta kulit dan bijinya, lalu rebus di dalam panci bersama 2 liter air bersih dan 2 sendok makan garam krosok murni selama 15 menit hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut, lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit secara tenang. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa nutrisi labu siam ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki, naik menuju ke betis dan lutut. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat rebusan labu siam ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan asam laktat yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan nyeri. Sesudah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat
pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilas sisa zat metabolisme keluar melalui saluran kemih. Tanpa air yang cukup, nutrisi dari labu siam akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul asam amino dan flavonoid menuju ke sel-sel penyaring di dalam rongga sendi dan otot paha. Dengan begitu, proses peremajaan selaput rawan lutut dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh di seluruh anggota raga. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dan protein dari labu siam langsung menuju kapilar-kapilar terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun, sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika Bapak dan Ibu menjalankan panduan terapi rebusan labu siam ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih persendian alami yang secara bertahap menetralkan penumpukan plak peradangan, saluran darah di kaki, lutut, dan paha yang tadinya kaku akan kembali menjadi lentur, bersumber tenaga, dan sangat lancar saat dipakai berjalan. Kelancaran sirkulasi dan lenturnya jaringan sendi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan pasokan nutrisi menuju tempurung lutut yang selalu terpenuhi lancar, tingkat keseimbangan dan kekuatan kaki Bapak dan Ibu saat berdiri dari posisi duduk akan meningkat tajam, sehingga bahaya kaki lemas atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan Ibu bisa kembali berdiri tegap, penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi secara stabil, tanpa terhalang rasa cemas akan nyeri lutut, keceriaan hidup dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan Ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Pijakan kaki yang mantap dan bebas dari rasa ngilu menusuk ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan namun pasti. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa khawatir akan rasa sakit pada tempurung lutut. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan sendi, kandungan vitamin C, zinc, serta antioksidan kompleks di dalam labu siam juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah
Saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, persendian lutut yang terawat bebas dari rasa nyeri, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia, melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira, menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan persendian, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi rebusan labu siam porsi mikro adalah di pagi hari saat perut kosong sebelum sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama adalah seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, rebusan labu siam yang lembut ini juga bisa dihaluskan dan dicampurkan ke dalam semangkuk bubur ot hangat atau ditambahkan sedikit irisan kunyit dan jahe emprit untuk menambah sensasi rasa hangat yang menenangkan lambung. Perpaduan rempah alami Nusantara ini akan semakin memperkuat efek anti peradangan pada seluruh jaringan sendi dan pembuluh darah tubuh orang tua kita. Kombinasi antara kelembutan serat labu siam dan kehangatan jahe emprit ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Sembuhkanlah rasa sakit pada persendian lutut mereka. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.